Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabina habibina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan mahasiswa pengambil mata kuliah Rekayasa Pantai, kita lanjutkan pembahasan bab 7 yaitu bangunan pantai. Kali ini sampai pada pembahasan contoh soal yang ketujuh di bab 7 ini, atau kita sebut saja contoh soal 7.7, dan ini adalah contoh soal terakhir di buku referensi yang kita ajukan sebagai panduan kuliah. Eh, di sini tertulis contoh satu ya, mungkin terjadi kesalahan pengetikan, aslinya contoh 7 dan ada di bahasan stabilitas fondasi tumpukan batu dan pelindung kaki. Disoalkan sebagai berikut, suatu pemecah gelombang akan dibangun pada kedalaman minus 8,0 meter di suatu laut dengan kemiringan dasar laut 1 banding 50. Tinggi gelombang di lokasi rencana pemecah gelombang adalah 3 meter, periode gelombang 10 detik. Kemudian dari analisis refraksi didapatkan bahwa nilai koefisien refraksi sama dengan KR sama dengan 0,95 pada rencana lokasi pemecah gelombang. Dari data pasang surut didapatkan bahwa HWL, high water level, sama dengan 1,85 meter, kemudian mean water level sama dengan 1,05, dan low water level sama dengan 0,3 meter. Rencanakan pemecah gelombang tersebut. Seperti biasa, kita akan memulai dengan mengidentifikasikan dulu apa saja yang sudah diketahui dari keterangan soal, yaitu kedalaman minus 8 meter, kemudian kemiringan dasar laut 1 banding 50 itu sama dengan 1/50, sama dengan M sama dengan 0,05. Lalu tinggi gelombang di lokasi pemecah adalah H1 sama dengan 3 meter, kemudian periode gelombang T sama dengan 10 detik, lalu koefisien refraksi atau KR sama dengan 0,95, dan HWL sama dengan 1,85, LWL sama 0,3, serta MWL 1,05 meter. Pertanyaannya, rencanakanlah pemecah gelombang itu. Nah, pekerjaan pertama adalah menentukan uh, kedalaman di HWL, di LWL, dan di MWL. Di HWL sama dengan nilai HWL ya. Ini dikurangi dengan nilai uh, kedalaman minus 8. Minus ketemu minus jadi plus, akhirnya nilai kurangnya adalah 9,85. DWL dari LWL sini dikurangi dengan sama tadi kedalaman meter. Hasilnya ini sama dengan ini juga dari MWL dikurangi dengan kedalaman, lalu hasilnya 9,05 meter. Pertama, penentuan kondisi gelombang di rencana lokasi pemecah gelombang. Selidiki apakah di lokasi gelombang sudah pecah ataukah tidak. Formulasi pertama kita menggunakan parameter L0 sama dengan 1,56 T kuadrat, 1,56 konstanta, T itu adalah periode, nilainya 10 tadi ya. Ini 10 dikuadratkan, 100 dikali 1,56 sama dengan 156 meter.
L0. Kemudian D yang dipakai adalah 9,05. Jadi di antara di HWL, di LWL, dan di MWL yang dipakai adalah di MWL. Karena di MWL ini di pada posisi mean water level atau rata-rata tinggi air ya. Kalau ini eh, eh, tinggi gelombang, tinggi eh, tinggi level air, elevasi muka air laut tertinggi, kemudian ini muka air laut yang rendah, low, dan high ini. Nah, kita ambil mean atau rata-rata water level. Nilai 9,05 meter ini. Lalu untuk bisa masuk ke tabel ini, kita harus membagi nilai D dibagi dengan L0. L0 tadi dari sini. Di per L0 sama dengan 9,05 bagi 156, hasilnya 0,05801. Nah, dari nilai ini kita pilih eh, tabel lampiran yang cocok. Tabel L1 kan ada banyak tuh beberapa lembar. Kita pilih yang isinya cocok dengan D per L0 ini bernilai 0,05801. Nah, di antara tabel yang cocok ternyata adalah yang ada di halaman 377 di mana terdapat nilai D per L0 0,05800. Sama seperti ini. Ini sama persis. Kita kurangi. Nah, bisa dikatakan sama dan dengan ini kita tidak perlu melakukan interpolasi karena dia bukan nilai antara. Selanjutnya nanti yang akan digunakan, data yang akan diambil dari data ini adalah harga dari D per L nanti ya, kemudian nilai KS. Nah, KS di sini 0,998 dan D per L nilainya 0,10223. Baik, perhitungan selanjutnya adalah menghitung H1. H1 sama dengan KS dikali KR dikali H1. Eh, ini bukan H1, ini H0 ya, harusnya ini H0. Kita ganti dulu. Hmm, warna merah saja. Tinggal perbaikan. Nah, nol. Apa yang besar lagi? Baik. eh, Dengan demikian H0 saja berarti KS dan KR ini pindah ruas ya. H1 per KS per KR. H0 sama dengan H1 per KS per KR. H1 tadi nilainya 3. Nah, ini. Kemudian KS didapat 0,998 dan KR data soal 0,95. Maka hasil hitungnya 3,1642 meter. Tinggi ekuivalen atau H0 aksen sama dengan KR dikali H0 atau KR nilainya 0,95, H0 tadi baru saja dihitung. Hasilnya 3,006 meter. Nah,
Kita cari parameter H0 aksen per GT kuadrat agar nanti bisa dimasukkan ke sini. Baik, H0 aksen sama dengan baru saja dihitung nih 3,0060 dibagi G itu ketetapan gravitasi 9,81 meter per detik kuadrat dan T periode ya, periodenya tadi 10 dikuadratkan kemudian maka hasil hitungnya sama dengan 0,003. Selanjutnya kemiringan tadi diketahui dari soal M sama dengan 0,02. Nah, nilai 0,003 ini kita masukkan ke sumbu bawah karena sumbu bawah adalah nilai untuk H0 per GT kuadrat. Ini ya. Ini H, H0 aksen, sorry. Sering dengar pattern ini. Nah, di sini kebetulan sudah ada angka yang tepat sehingga tidak perlu melakukan terkaan atau tebakannya. Sehingga kita perlu menyamakan garis di sini untuk naik ke atas secara vertikal. Oh ini kepanjangan sebenarnya biar aja ya. Kemudian garis vertikal ini akan memotong garis lengkung ini. Ada 1, 2, 3, 4 garis lengkung berdasarkan kemiringan. Kemiringan pantai ya. Nah, di soal disebutkan kemiringan pantai M sama dengan 0,02, maka garis lengkung ini yang bersesuaian dengan soal adalah yang paling bawah. Karena garis lengkung bawah nilainya M sama dengan 0,020. Dia berpotongan di titik sini, kemudian dari sini dibuat garis datar ke kiri untuk menyentuh sumbu HB per H0 aksen. Memotong sumbu di titik sini, dan ini ada di antara 1,0 dan 1,5. Nah, berdasarkan dengan eh, grid yang ada di mana di grafik ini ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bagian ini. Berarti dua grid ini sama dengan 0,1. 0,1, 1,1, 1,2, 1,3, 1,4, 1,5. Dan garis ini ada di 1,1, 1,2. Nah, eh, satu grid berarti bernilai 0,05. Sedangkan di sini ada di antaranya berarti eh, 0,025. Berarti 1,2 tambah 0,025. Atau buku menulisnya sebagai 1,22. Baik, kita ikuti saja. Dari grafik didapatkan sebuah HB per H0 aksen sama dengan 1,22. Eh, dalam pekerjaan soal berikutnya kalian tentu bisa membacanya berbeda ya. Mungkin saja kalian bacanya 1,23 atau yang lainnya. Atau 1,2 saja. Kemudian eh, HB ini nilai HB per nol sesuai dengan eh, peruntukan sumbunya. Sumbunya HB per H0 aksen nilainya 1,22 berarti HB saja H0 aksennya pindah ke kanan, pindah ruas. Berarti HB saja sama dengan 1,22 dikali dengan H0 aksen. Berarti 1,22 kali H0 aksen tadi sudah dapat di perhitungan sebelumnya. Yang ini hasil kalinya berarti sama dengan 3,7. HB per GT kuadrat. HB yang baru saja dihitung tadi 3,7, kemudian G harusnya 9,
9,81 harusnya. 9,81 nilai G, kita cek ya sama seperti ini. 9,81 terus didapatkan 3,7 bagi 9,81 bagi 10 pangkat 2 hasilnya 0,0037. 0,0037. Nah, nilai ini yang kita bawa ke grafik 3,14. Sumbu datar adalah nilai untuk HB per GT kuadrat. Di sini nilai terdekat adalah 0,004. Punya kita adalah 0,037. Berarti di sekitar sini. Yang depan sini. Sudah dekat banget dengan 0,04. Baik. Terus saja ini dinaikkan ke atas sampai menyentuh lengkung hmm, M yang bersesuaian. Di sini M pertama adalah 0,2. Bukan ya, karena punya kita 0,02. Terus 0,15, 0,1 makin turun nih M-nya. Yang ini 0,07, 0,05, 0,03, dan inilah yang tepat 0,02. Nah, dari persinggungan ini ditarik garis ke kanan menuju sumbu BB per HB. Nah, dalam bacaan soal ini dia membacanya sebagai 1,14. Sekali lagi pembacaan ini tentu saja subjektif ya, akurasinya masing-masing kita mungkin berbeda. Kita ikuti saja bacaan yang ditulis dalam buku, yaitu 1,14. DB per HB nama sumbunya sama dengan 1,14. Berarti DB saja, HB-nya pindah ke kanan. Sini 1,14 kali HB sama dengan 1,14 kali 3,7. Hasilnya 4,18 meter. Selanjutnya, penentuan elevasi puncak pemecah gelombang. Elevasi puncak pemecah gelombang dihitung berdasarkan tinggi run up, kemiringan sisi pemecah gelombang ditetapkan 1:2. Ini keterangan baru ya. Sehingga kalau tidak ada di soal, Anda bisa mengambil nilai. Karena 1:2, maka berarti tangan peta sama dengan 0,5. 1/2. Berarti kotangannya, kebalikannya ya, 1/0,5 sama dengan 2. Nah, tinggi gelombang di laut dalam L0 sama dengan 1,56 T kuadrat atau 1,56 kali 10 pangkat 2 kuadrat, hasilnya 156 meter. Kemudian bilangan irribaran atau I
R sama dengan tangan alfa dibagi H per L0 tutup kurung pangkat 2. Tangan alfa tadi 0,5 tadi ya. Kemudian H-nya didapatkan tadi data soal 3. L0 baru saja dihitung ini 1,56. Kemudian ini dipangkatkan, oh, ini per dulu ya. Tinggal ini per. Nah, yang itu 3/156, kemudian dikuadratkan. Operasi hitungnya 0,5 bagi dalam kurung 3/156 tutup kurung pangkat 0,5, hasilnya 3,6 sebagai IR atau bilangan iri bareng. Nilai ini dimasukkan ke hmm, gambar 733, grafik run up gelombang. Nah, di sumbu apa ini? Sumbu datar ini adalah untuk IR atau iribaran tadi, bilangan iribaran. Kita punya iribaran sama dengan 3,6. Ini ada 3, ini ada 4, berarti 3,6 sekitar sinilah. Ya, sekali lagi ini adalah subjektif bacaannya. Lalu ini akan naik ke atas memotong garis lengkung. Nah, garis lengkung ini mewakili dari material yang kita gunakan. Kalau batu pecah berarti pakai garis lengkung yang ini. Kalau riprap yang ini riprap Arens dan ini riprap Ganbak. Lalu ini Dolos. Lalu ini apa ya? Quadripod dan tetrapod yang paling bawah. Dan masih ada yang di bagian bawah. Kalau batu pecah yang ini dan seterusnya. Sumbu yang tegak adalah sumbu RU per H. Dengan menggunakan grafik di atas, dihitung nilai run up untuk lapis pelindung dari batu pecah atau quarry stone. Nah, batu pecah kita ambil yang ini, ditandai dengan ini. Terus sebenarnya pertemuannya di sini. Nah, harusnya di sini dan karena ini 1 dan ini 1,25 harusnya kurang. Ini cuman 1,222 misalnya. Karena dia berada di bawah grid 1,25. Tetapi kita ikuti saja bacaan di buku ya. Eh, Anggap saja salah pembacaan. Terus RU per H nilai ini, nilai sumbu sama dengan 1,25 ini tadi yang bermasalah. Saya kasih tanda merah. Maksudnya nanti kalau kalian menjawab di soal tidak perlu sama dengan ini. Maka RU berarti hanya pindah ke sini 1,25 kali H.
atau H sama dengan 3 berarti hasil kalinya sama dengan 3,75 nilai RU runoff. Elevasi puncak pemecah gelombang dengan memperhatikan tinggi kebebasan 0,5 meter. Nah, tinggi kebebasan ini juga data baru. Kemudian elevasi pemecah gelombang HWL atau diambil dari nilai tertinggi dari water level nih, yang H, high water level, kali dengan RU, baru saja dihitung tadi 3,75 kali dengan tinggi kebebasan 0,5 sama dengan hasil kalinya 6,1 meter. Untuk lapis lindung dari tetrapod, nah ini tadi menggunakan yang ini. Kemudian coba dengan tetrapod, dia ketemunya di sini ya. Nilai RU-nya saja yang berbeda, 0,9 bacaannya di sini. 0,9, maka RU berarti 0,9 kali H hanya 3, RU 2,7. Kalau sebelumnya tadi 3,75, yang ini 2,7. Kalau menggunakan bahan tetrapod. Yang ini tadi kalau bahannya batu pecah. Tetrapod. Maka elevasi pemecah gelombang HWL dikali RU tinggi kebebasan kali tinggi kebebasan sama dengan 1,85 kali 2,7 kali 0,5 hasilnya 5,1 meter. Tinggi pemecah gelombang H pemecah gelombang sama dengan elevasi pemecah gelombang dikurangi elevasi dasar laut. Elevasi pemecah gelombang sama dengan 5,1 tadi dikurangi -8 elevasi dasar laut ya, sama dengan 14,1 hasil perhitungan untuk nilai batu ya, untuk batu apa tadi, batu pecah 6,1 ini nilai batu. Kalau tetrapod berarti juga mengambil nilai tetrapod ya, nilai 5,1 dikurangi 8 hasilnya 13,1. Lalu berat batu lapis dinding. W sama dengan gamma R dikali H pangkat 3. Gamma R ini adalah berat jenis batu atau material yang sedang digunakan ya. Batu pecah, batu itu berat jenisnya 9,65 ton per meter kubik. Sedangkan berat jenis air laut ya, 1,03 ton per meter kubik. Air laut loh ya, bukan air biasa. Eh dikali H data soal, nilainya 3 meter, dipangkatkan 3, lalu KD. Nah, koefisien KD untuk lapis batu dari batu, KD sama dengan 4. Terus SR. SR ini adalah perbandingan antara berat jenis batu dan berat jenis air laut atau eh, YR tadi ya, Y rock, apa, lambda R, lambda rock dibagi dengan lambda air laut. Maka 2,65 bagi 1,03 hasilnya 2,57. Nah, nilai ini masukkan ke SR tadi. SR yang ini dikurangi 1 pangkat 3. Kotangan alfa tadi di atas ya.
kebalikan tangan. Nah ini nilainya 2. Hasil hitungnya 2,65 kali 3 kuat pangkat 3 dibagi dalam kurung 4 kali dalam kurung 2,57 kurang 1 pangkat 3 tutup kurung pangkat 3 dikali 2 tutup kurung hasilnya ini 2,3 ton. Apabila di dekat lokasi pekerjaan terdapat persediaan batu dengan ukuran berat seperti dalam spek ini dan jumlahnya banyak, maka kita gunakan batu pecah saja sebagai pelindung yang lebih murah. Kemudian penyusunan ukuran batu dalam beberapa lapis dapat mengikuti gambar 730 atau 371. Untuk selanjutnya digunakan lapis pelindung dari batu pecah dengan berat batu minimal 2,5 ton. Nanti kita lihat gambarnya. Ini. Terus hmm, lebar puncak pemecah gelombang untuk N sama dengan 3 minimum. B sama dengan N dikali K delta dikali nilai harga mutlak dari W per gamma R. Tutup kurung pangkat 1/3 atau N sama dengan 3 nilai ini ya. Kemudian nilai K 1,15. 1,15 ini didapat dari bacaan tabel. Nih, batu alam kasar, penempatan acak, maka koefisiennya 1,15, porositas 3,7. Jadi 1,15 N sama dengan 2 yang ini untuk batu alam kasar, P sama dengan 3,7. Maka hasilnya sama dengan 3,38. W tadi berat betonnya. Terus 2,65 ini massa jenisnya. Berat jenis ton. Berat jenis, oh bukan beton. Berat jenis batu kasar yang kita pilih. Selanjutnya tebal lapis lindung. Tebal lapis lindung dihitung dengan rumus ini. P sama dengan N dikali K delta dikali nilai mutlak W per gamma R tutup kurung pangkat 1/3. N tadi N bacaan tabel 2 ya. Lalu eh, W per bukan K dulu ya. K ini bacaan tabel juga 1,15. Lalu W-nya eh, dari 2,3 986. W yang ini ya. Berat batu lapis ini per gamma R berat jenis batu 2,85 pangkat 1/3 sama dengan nilainya 2,2. Nah, mungkin akan ada pertanyaan di sini digunakan N sama dengan 2 sesuai dengan tabel yang ini. Sementara di atas tadi N-nya nilainya 3. Nilai 3 ini karena rumus ini untuk lebar puncak pemecah gelombang dia mensyaratkan nilai paling kecilnya adalah 3. Jadi nilai referensi adalah 2, tapi dia hmm,
tidak masuk nilai minimum. Dia harus lebih tinggi lagi, minimum 3. Selanjutnya jumlah batu pelindung. Jumlah butir batu pelindung tiap satuan luas, di mana luas sama dengan 10 meter persegi, dihitung dengan rumus N sama dengan A dikali N kali K delta dikali nilai mutlak dari 1 min P per 100 tutup kurung dikali dengan nilai mutlak dari gamma R per W eh, tutup kurung pangkat 2/3. A tadi 10, kemudian N sama dengan 2 pecahan tabel, K dari hitungan tadi ya, bukan K dari tabel juga, yang ini. Terus satu konstanta dikurangi P. Nah, nilai P ini 10 10 yang ini nih tadi ya. Porositas dari sini tabel per 100 dikali 2,65 nilai gamma R, gamma rho, terus W 230 dari rumus tadi dipangkatkan 2/3. Maka hasilnya adalah 15,93 buah. Kita cek sama enggak. N 15. Punya kita 15,93. Oh, ada sedikit. Oh, bukan sedikit, agak banyak nih. Ini kalau dibulatkan jadi 16 nih. 15,93. Eh, nilai yang digunakan 10, kita 10, 2, ya juga 2. Terus 1, 37 per 100, 37 per 100 sama 265, 2,65, 2, nah ini bedanya ya, 230. Baik, kita akan cek dulu, 230 di 986. Nah ini ya, dia memakai 2,5, sementara kita memakai 2,3 ini, nilai W. Nah, dia mungkin menggunakan nilai ini ya, berat batunya. Baik, saya ganti nilai ini dengan nilai W sama dengan 2,5. S1000. Diganti dengan S1000. Nah, 2,5. Hasilnya apakah sama? 15,06. 15 saja. Atau dibulatkan saja di 15. 15 buah. Demikian. Kemudian kita lihat gambarnya. Jadi di gambar ini ada 3 lapis ya. Lapis pertama batu 2,5 ton. Terus ini ukuran batunya ya. Lapis pertama tingginya 2,3, kemudian lapis kedua 1,6, eh, terus kedalaman di lapis pertama ini min 3,0, kemudian di lapis kedua dia kedalamannya min 6, diukur dari sini, kalau ini ukur dari sini.
Terus yang timbul dia adalah 6 meter. Lalu hmm, kemiringan ini tadi kan kemiringannya 1:2 ya. Satu sini, duanya ke sana. Ini adalah ketebalan 2,3 dan 1,6 dan itu saja ya. Demikian rekan sekalian, dan ini adalah contoh soal terakhir dari buku referensi kita yang dibuat oleh Pak Profesor Bambang Triatmojo di UGM, dan mudah-mudahan ilmu yang beliau tuliskan di buku beliau menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi pahala bagi beliau, menjadi amal jariah. Demikian pula buat yang mengajarkannya, menyampaikannya, pun bagi eh, kalian yang mempelajarinya. Dan manfaat bagi kita semua. Akhirnya eh, saya mengucapkan terima kasih banyak atas segala perhatian. Eh, Panjang sekali videonya, rangkaian video dari video pertama sampai dengan pembahasan soal terakhir ini. Eh, Jika terdapat kata-kata yang salah, saya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa barik wasallam. Sampai jumpa. Terima kasih.